Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan video yang kemarin. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang pernyataan, kalimat berkuantor juga ingkarannya atau negasinya, maka di sini kita akan masuk ke pernyataan majemuk. Nah, langsung. Gabungan dari beberapa pernyataan yang dihubungkan dengan tanda hubung logika disebut pernyataan majemuk. Tanda hubung logika di sini ada 4. Yang pertama adalah konjungsi, ini lambangnya. Yang kedua disjungsi, 3 implikasi, dan yang keempat adalah biimplikasi. Untuk nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk tergantung dari pernyataan-pernyataan yang menyusunnya. Nah, kita lanjut ke masing-masing ya. Satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah tentang konjungsi. Konjungsi pernyataan P dan Q adalah penggabungan pernyataan P dan Q menjadi pernyataan majemuk dengan menggunakan tanda hubung dan. Lambang konjungsi adalah V dibalik, dibaca dan. Misalkan P dan Q. Nah, di sini dibacanya P dan Q. Untuk tabel kebenarannya sendiri, P itu benar-benar salah-salah, Q benar-salah benar-salah. Nanti kan kita gabungkan di sini. Untuk P dan Q, benar dan benar maka akan bernilai benar. Benar dan salah bernilai salah, salah dan benar bernilai salah, salah dan salah bernilai salah. Nah, di sini contoh 7 merupakan, ini untuk pernyataan P ya, 7 merupakan bilangan prima. Ini adalah pernyataan bernilai benar. Q-nya 7 merupakan bilangan ganjil, juga bernilai benar. R-nya 7 merupakan faktor dari 27, maka pernyataan bernilai salah. Jadi kita kalau buat pernyataan majemuk konjungsi P dan Q, akan kita peroleh 7 merupakan bilangan prima dan bilangan ganjil. Berarti benar dan benar. Benar dan benar hasilnya adalah benar. Kemudian P dan R. 7 merupakan bilangan prima dan faktor dari 27. Ini menjadi suatu pernyataan yang bernilai salah. Karena dari benar dan salah. Maka hasilnya adalah salah. Itu tadi. Jadi yang perlu diingat bahwa dalam tabel kebenaran dan dua-duanya benar baru bernilai benar. Kalau ada yang salah atau bahkan dua-duanya salah, pasti hasilnya adalah salah. Selanjutnya ke disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang terbentuk dari pernyataan P dan Q menggunakan kata hubung atau. Lambang disjungsi adalah V, dibaca atau. Nah, di sini P atau Q. Ada 2 macam disjungsi, yaitu ada disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif ini bernilai benar apabila kedua pernyataan benar atau hanya salah satu pernyataan yang benar. Contoh, Ari membawa buku atau penggaris. Nah, di sini boleh satu dia hanya membawa buku saja maka menjadi pernyataan yang benar. Bahwa dua-duanya juga benar atau penggaris saja juga benar atau nah, kalau disjungsi eksklusif, disjungsi ini bernilai benar apabila salah satu pernyataan saja yang benar karena tidak mungkin kedua-duanya. Contoh, Pak Joni berangkat ke Semarang atau Surabaya. Nah, dalam satu waktu kan tidak mungkin Pak Joni ini terbang ke Semarang sekaligus ke Surabaya. Nah, ini yang disebut disjungsi eksklusif. Jadi hanya satu saja yang benar. Kalau inklusif salah satu saja. Ya, atau bisa kedua-duanya. Nah, tabel kebenaran disjungsi. Nah,
di sini selalu ya, di sini P itu BBSS, Q-nya BSBS. P atau Q, benar atau benar, bernilai benar. Benar atau salah, bernilai benar. Salah atau benar, bernilai benar. Salah atau salah, bernilai salah. Nah, di sini bentuk disjungsi akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Nah, jadi yang perlu kamu perhatikan kalau lihat disjungsi ini yang spesialnya atau yang berbeda sendiri. Yang berbeda sendiri itu di sini. Salah atau salah. Nah, kalau tadi di konjungsi yang perlu diperhatikan adalah di sininya. Benar dan benar itu benar. Kalau disjungsi salah atau salah itu salah. Selain itu berarti benar. Selanjutnya kita ke implikasi. Implikasi pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk yang menggunakan tanda hubung jika titik-titik, maka titik-titik. Lambangnya adalah seperti ini. Dibacanya di sini, kalau di sini berarti jika P maka Q. Nah, untuk tabelnya, tabel kebenarannya selalu P itu BBSS, Q-nya BSBS. Jika benar maka benar, itu bernilai benar. Jika benar maka salah, bernilai salah. Jika salah maka benar, itu benar. Jika salah maka salah, itu benar. Nah, di sini pernyataan berimplikasi bernilai salah jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah. Nah, di sini yang harus kamu perhatikan atau yang buat kuncinya, nanti kalau implikasi itu yang ini. Jika benar maka salah, itu salah. Selainnya benar. Nah, itu tadi. Ya, jika benar maka salah itu salah. Jadi, selain ini maka hasilnya adalah benar. Itu untuk implikasi. Nah, sebagai contoh, di sini sebelumnya, nah di sini jika P maka Q, di sini boleh dibaca ini ya, P hanya jika Q, Q jika P, P syarat cukup bagi Q, Q syarat perlu bagi P. Tapi yang sering kita gunakan adalah jika P maka Q. Contoh, P-nya 3 bilangan prima, ini bernilai benar ya. Q-nya 3 faktor prima dari 12. Ini juga benar. Maka pernyataan jika P maka Q ini menjadi jika 3 bilangan prima, maka 3 faktor dari 12. Benar, karena dia adalah jika benar, maka hasilnya adalah benar. Itu tadi tentang implikasi. Selanjutnya, biimplikasi. Biimplikasi pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Lambangnya adalah lambang implikasi tapi dua arah. Nah, di sini. Untuk tabel kebenarannya, nah di sini P-nya BBSS, Q-nya BSBS, maka biimplikasinya benar jika hanya jika benar akan bernilai benar. Benar jika hanya jika salah akan bernilai salah. Salah jika dan hanya jika benar akan bernilai salah. Salah jika dan hanya jika salah akan bernilai benar. Nah, di sini untuk patokannya kalau Ibu sarankan, jadi kalau sama, jadi ketika P dan Q bernilai sama, maka hasilnya adalah benar. Atau sebaliknya, kalau berbeda, maka bernilai salah. Harus sama untuk bernilai benar. Contoh P-nya 64 bilangan kuadrat. Benar ya, 64 bilangan kuadrat dari 8 kuadrat kan. Q 15 habis dibagi 7. 15 habis dibagi 7 itu salah. Maka P jika dan hanya jika Q 64 bilangan kuadrat genap jika dan hanya jika 15 habis dibagi 7 menjadi salah karena benar jika dan hanya jika salah maka hasilnya salah dari ini. Itu tadi adalah 4 pernyataan majemuk. Selanjutnya
dari pernyataan majemuk itu juga kita akan bisa tentukan negasinya. Nah, di sini negasi pernyataan majemuk. Nah, di sini negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q menjadi negasi P dan negasi Q. Negasinya jika P maka Q adalah P dan ingkaran Q. Ingkarannya P jika dan hanya jika Q adalah P dan ingkaran Q atau Q dan ingkaran P. Atau ini kalau dibalik juga boleh, ingkaran P dan Q. Contoh, Ima anak pandai dan cekatan. Nah, berarti di sini yang di sini ya dan, maka akan menjadi atau. Tinggal kedua pernyataan diingkar. Jadi Ima anak tidak pandai atau tidak cekatan. Contoh yang kedua, bunga mawar berbau harum atau bunga matahari berwarna biru. Negasinya adalah bunga mawar tidak berbau harum dan bunga matahari tidak berwarna hijau. Berarti kan di sini tadi kalau dan akan menjadi atau. Tinggal masing-masing dinegasi. Begitu juga untuk di sini. Atau berubah menjadi dan, kedua ruas kanan kiri diingkar. Ini yang disebut dalil De Morgan. Jadi dan menjadi atau menjadi dan kemudian untuk pernyataan P dan Q-nya masing-masing harus diingkar. Contoh selanjutnya, semua siswa lulus ujian dan ada siswa yang mendapat nilai sempurna. Nah, di sini masih dan ya. Kalau dan, ini akan menjadi atau. Kemudian masing-masing ini P-nya, ini diingkar. Semua siswa lulus ujian diingkar menjadi ada siswa yang tidak lulus ujian. Begitu juga untuk Q-nya. Untuk Q-nya, ada siswa yang mendapat nilai sempurna, berarti semua siswa semua siswa tidak mendapat nilai sempurna. Jadi tetap P dan Q-nya harus dinegasikan atau diingkar. Selanjutnya ini ke yang implikasi nih. Kalau udah ada jika ini pasti implikasi kan? Tadi kalau implikasi negasinya apa? P dan ingkaran Q. Jadi ketika jika harga pokok naik, ini P, maka semua rakyat menderita, ini Q. Maka untuk negasinya adalah P dan negasi Q. Nah, ini akan menjadi dan selalu ya. Jadi P-nya tetap harga bahan pokok naik, ini tetap. Dan semua rakyat menderita dinegasi, karena kan emang rumusnya ini ya, ada rakyat yang tidak menderita. Jadi di sini harus ada tidak menderita. Maaf, di sini Ibu salah ketik ya. Nah, kemudian yang nomor 5. Jika guru hadir, ini P, maka ada murid yang senang, ini Q. Kalau negasinya masih kalau implikasi P dan ingkaran Q. Berarti P-nya tetap guru tidak hadir, tulis ini P-nya. Ya kan? Dan ya kan? Semua ada menjadi semua, murid senang, jadi murid tidak senang. Nah, ini. Nah, kemudian untuk contoh yang ke-6, 2 bilangan genap jika dan hanya jika 3 bilangan ganjil. Ini adalah P, ini adalah Q. Maka negasinya adalah P dan ingkaran Q atau ingkaran P dan Q atau Q dan ingkaran P. Ini boleh diputar ya. Jadi langsungnya saja ya, ini P-nya apa sih P-nya? P-nya bilangan 2 bilangan genap dan Q ingkaran Q-nya menjadi 3 bukan bilangan ganjil atau 2 bukan bilangan genap, ingkaran P-nya kan, ini ingkaran P, ini tadi P dan ingkaran Q, ini atau ingkaran P dan Q, ini Q-nya. Begitu juga untuk yang nomor 7. Seperti itu. Itulah tadi tentang pernyataan majemuk juga lingkarannya.
Selanjutnya kita akan belajar tentang penarikan kesimpulan di video selanjutnya. Silahkan dipahami, dipelajari semaksimal mungkin. Sekian dari Ibu, terima kasih.